Shalom, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Saya udah bisa di sini berkat didorong ya sama istri dan teman-teman. Pagi ini saya mau sharing. Kebetulan tema gereja kita adalah relationship ya. Jadi saya mau sharing ada 3 hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kebetulan bisnis saya ya. Saya mau sharing ini karena saya berasa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam pekerjaan saya. Yang pertama, the power of forgiveness, pengampunan ya. Jadi kita harus mengampuni ya orang-orang yang mungkin kebetulan di perusahaan saya orang-orang yang saya ampunkan, saya beri kesempatan ya, dan saya nggak pernah anggap remeh terhadap mereka. Itulah orang-orang yang akan banyak membantu di perusahaan saya. Mungkin yang pertama, Tuhan itu kita mengampuni sesama kita. Tuhan juga pasti Tuhan juga mengampuni dosa kita. Mungkin saya mau sharing pertama pengampunan. Beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun, 10 tahun yang lalu lah kira-kira, kebetulan bisnis saya di bidang telekomunikasi ya. Jadi saya punya manajer area ya, kebetulan saya pegang distributor Nokia, Samsung dan lain-lain lah untuk area Tangerang, Banten ya. Jadi cukup besar banget. Jadi kita punya cabang banyak banget. Jadi ya karena saya udah percaya, jadi ya saya percayakan setiap area punya manajer area. Di saat itu singkat cerita manajer ini bermasalah ya, kabur begitu aja. Setelah kabur, mungkin kita sebagai manusia yang kita rasakan adalah kita itu merasakan dendam, benci ya. Mungkin pada saat itu saya juga udah hopeless ya. Kok bisa begini? Orang yang kita percaya tapi dia bisa nusuk kita gitu. Sehingga 1-2 bulan lamanya akhirnya saya berdoa dan Tuhan izinkan untuk saya melepaskan pengampunan ya terhadap itu orang. Saya dalam hati saya bilang, one day saya kalau ketemu dia, saya akan peluk dia. Saya tidak punya dendam, tapi ini orang ya dicari pun juga udah nggak berani ketemu saya lagi. Satu hari saya ketemu dia setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, nggak sengaja di WTC Serpong. Begitu ketemu, saya kaget, dia juga kaget. Begitu ketemu, dia peluk saya sambil nangis dan dia minta maaf. Saya bilang yang lalu saya udah maafkan, saya nggak pernah mau ungkit lagi. Yuk coba apa yang bisa saya bantu. Ternyata ini orang luar biasa ya. Begitu Tuhan kita melepaskan pengampunan, Tuhan itu memberikan mukjizat itu terbuka ya. Hari ini saya bisa bikin properti, bikin apartemen, bikin hotel. Itu orang ini adalah orang yang pertama yang membantu saya di properti. Dia membantu buka jalan, perkenalkan si A, si B, si C. Saya juga nggak nyangka banget.
menurut saya ya amazing ya, Tuhan kalau sudah buka jalan pasti Tuhan tolong akan menyelesaikan segalanya. Karena saya menjalankan ini hanya sesuai perintah Tuhan. Yang kedua, yang pertama mungkin kita buka di Roma ya, Roma 12 ayat 19 dan 20, yang bunyinya begini: saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Mungkin untuk family ya, suami kita, istri kita, mungkin ada salah pasti dalam satu keluarga itu pasti kita juga mengalami banyak masalah. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan, saya rasa kita harus memberikan pengampunan, sehingga pintu berkat itu akan selalu terbuka. Yang kedua, kita harus memberikan kesempatan, ya. Dimana Tuhan juga pasti memberikan kesempatan buat kita. Kita ini sharing lagi yang kedua, kebetulan di bisnis saya juga, ya. Begitu Tuhan buka jalan, ya, saya udah memaafkan, ya, Tuhan buka pintu lagi buat saya. Dimana saya harus, dimana bisnis saya naik level sebagai manufacturing, ya, kebetulan di handphone juga. Saya bisa buka pabrik di Cina, saya punya kantor, saya punya karyawan. Ya, ini juga karena impact dari pertama ya. Nah, setelah berjalan pasti satu apapun yang kita kerjakan pasti ada masalah. Ini kebetulan kita sebagai prinsipal, kita punya distributor seluruh Indonesia. Kebetulan ada salah satu distributor saya untuk di Jabodetabek. Ini masalah lagi, ya. Punya hutang segunung dan nggak tahu mau bayar pakai apa. Singkat cerita, saya berikan dia kesempatan, saya tarik dia masuk ke dalam info, saya masukin dalam struktur perusahaan saya angkat dia pelan-pelan, ya, hutangnya pelan-pelan bisa dilunasi. Dan kita tidak boleh menekan orang, kita harus memberikan kesempatan kepada orang. Pada saat itu juga, ya, mungkin saya udah punya pengalaman yang pertama ngampunin ya. Terus kedua, saya memberikan kesempatan. Puji Tuhan, orang kedua ini, ya, Tuhan izinkan di dalam properti saya ini salah satu orang yang support sampai hari ini kesuksesan properti kita. Di dalam Pengkhotbah 7:14 berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari yang mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ayat 8 dan 9, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ini yang ketiga, ya. Ketiga, bagaimana kita relationship
dengan siapapun. Ya. Kita menjalin hubungan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meremehkan orang. Ya. Orang posisi seperti apapun kita harus hargai. Ya. Mau kaya, mau miskin, kita harus hargai. Tuhan bisa memakai siapa saja di dalam hidup kita, di bisnis kita, di pelayanan kita, untuk mengangkat kita untuk naik level. Kalau saya mau cerita ya, dari 2000 berapa ya, sejak saya militan itu Tuhan ya, di mentoring Dr. Bambang ya. Sampai hari ini saya punya, kalau mau sharing pagi ini, mujizat itu yang buat saya yang begitu lompatan yang besar sekali. Mujizat itu selalu ada sampai hari ini dan banyak sekali ya. Mungkin di Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Untuk yang ketiga ini saya mau sharing sedikit. Udah 7 menit ya, singkat aja ya. Yang ketiga ini juga mujizat ya, dimana pertama kali kita saya bisnis properti, saya berani banting setir dari handphone ya. Memang Tuhan sudah taruh banyak hal sebelum saya putuskan ini ya. Saya nggak sengaja distributor saya di luar kota, di Jawa, saya punya saya punya sales ya, saya nggak anggap remeh dia. Kebetulan sales saya ini juga Kristen, tapi ya Kristenan gitu ya, nggak, fondasinya nggak kuat, bermasalah keluarga juga. Cuman hati saya kok pengen bantu dia gitu. Terus satu hari saya diundang salah satu distributor saya yang lain untuk ikut Kreasi Jati. Kebetulan saya udah ikut Kreasi Jati. Saya bilang bagus banget. Saya bilang udah, lo orang ikut, saya bayarin. Mereka kaget, mau dibayarin gitu loh. Ya buat mereka mungkin nilai bayar Kreasi Jati kan itu 1,5 ya. Mereka sih cukup besar gitu. Akhirnya mereka pun juga akhirnya mau nggak mau, akhirnya ya mereka ikut. Nah, di situ Tuhan banyak memberikan mujizat ya, dimana pada saat saya menabur uang ya, 3 bulan 4 bulan kemudian itu nggak sengaja ketemu teman-teman di Kreasi Jati. Mereka kenalkan ke saya, mereka calon distributor saya, tapi nggak tahu bicaranya gimana, kita ngomongnya apa. Makanya hari ini saya bisa bikin apartemen, bikin hotel, itu ya karena ini batu lompatannya. Intinya bagaimana kita membina hubungan ya, menjalin hubungan, membuka networking sama siapapun ya. Kita nggak pandang bulu mau kaya mau miskin. Memang Tuhan memberkati kita untuk memberkati orang lain. Itu yang saya dapatkan. Haleluya. Boleh dijadwal lagi saudara ya.